Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas hidayah berkah serta karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rodiah Ulfah dari CGP Angkatan 8. Tak lupa marilah kita panjatkan salawat serta salam kita haturkan pada Nabi serta Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum pada acara berikutnya, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikut adalah susunan acara hari ini. Yang pertama, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Cibenda. Yang kedua, doa yang akan disampaikan oleh Bapak Eroh Rohana. Yang ketiga, penyampaian materi diseminasi oleh Ibu Rodiah Ulfah peserta CGP Angkatan 8. Yang terakhir adalah penutup. Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai saja kegiatan hari ini. Yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Cibenda. Kepada Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang paling utama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang paling besar bagi kita semua, yakni nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga dicurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para pengikutnya yang selalu mahabbah terhadap umatnya. Semoga kita termasuk umatnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu CGP yang saya hormati, juga Bapak Ibu guru SD Negeri Cibenda yang saya hormati, alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Dengan adanya CGP di kita, semoga kita pun dapat ilmunya dari dia. Yang saya ingat itu untuk CGP itu, ya, dia itu kalau tak salah tergerak, ya, bergerak dan menggerakkan. Itu slogan atau apa tuh namanya, slogan untuk CGP, ya.
Nah, dengan adanya diseminasi itu, Ibu Rodia Ulfa tergerak. Dia bergerak dan menggerakkan siapa? Menggerakkan kita semua untuk bersama-sama bersemangat lagi dalam mengajar peserta didik kita. Dengan itu semoga aja yang dia sampaikan kepada kita semua menambah semangat, bermanfaat bagi kita semua dalam melaksanakan tugas sehari-hari kita untuk mendidik anak-anak kita. Dan semoga juga sekarang SD Cibenda baru seorang yang menjadi CGP atau calon guru penggerak. Semoga aja kita semua guru yang berada di SD Cibenda menjadi guru penggerak semua. Amin ya. Dan mudah-mudahan khusus untuk Bu Ulfa lebih semangat dan lebih lancar lagi dia dalam menggapai cita-citanya untuk menjadi guru penggerak ini. Semoga ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua baik dari saya sebagai kepala sekolah dan guru-guru semua di sini sangat mendukung untuk Ibu Ulfa menyukseskan atau dia menjadi guru penggerak. Dari saya ikut berdoa untuk Ibu Ulfa semoga menjadi guru penggerak yang baik dan juga bisa menggerakkan kita semua. Mudah-mudahan SD Cibenda selalu terdepan ya. Itu rupanya sambutan dari saya. Semoga kita dapat mengikuti diseminasi ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan juga anak didik kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutannya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kita semua, khususnya mungkin untuk Ibu Rodia Ulfa yang saat ini sedang melaksanakan pendidikan CGP. Ya, baik Bapak dan Ibu, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya atau acara selanjutnya, yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Rohana. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya maqamkan wa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, pada hari ini kami berkumpul di sini dalam rangka guru penggerak ini. Ya Allah, teman kami yang bernama Rodia Ulfa ini sedang melaksanakan diseminasi budaya positif. Ya Allah, pada hari ini mudah-mudahan diberi kelancaran. Ya Allah, apa yang dicita-citakan ya Allah menjadi guru penggerak dan menggerakkan kami-kami ini menjadi ridho dan mempunyai ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Allah, berilah kami-kami ini, rekan-rekan kami ini menjadi guru-guru yang selalu bersemangat untuk mengerjakan tugas dengan baik. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, berilah kami-kami ini menjadi guru yang ikhlas. Ya Allah, mendidik anak-anak kami ya Allah yang ada di SD Cibenda. Ya Allah, berilah kesehatan kami ya Allah, teman-teman kami ya Allah, untuk mendidik anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berilah rezeki yang halal ya Allah.
untuk menafkahi ya Allah dalam rumah tangannya ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah kami ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Allahumma atini bihalalikan haramika wa bibanika man siwaka ya Allah. Allahumma atini bihalikan haramika wa bibanika man siwaka ya Allah. Ya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma habib al-bisikaratil maut wa najata minan nar wa anfa'in laisa Rabbana la tibuna wa laytana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih atas doa yang telah Bapak sampaikan. Semoga apa yang tadi kita doakan bersama-sama diijabah atau dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi oleh Ibu Rodia Ulfa sebagai peserta CGP Angkatan 8. Baik, kepada Ibu Rodia Ulfa kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu di sini untuk membantu saya dalam melaksanakan atau memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak di Angkatan 8. Kali ini saya akan membawakan diseminasi budaya positif. Di sini sebelumnya saya mohon maaf karena saya berdiri di sini bukan untuk menggurui Bapak dan Ibu, namun di sini saya ingin menyampaikan apa yang sudah saya dapat selama pendidikan di guru penggerak. Mudah-mudahan dengan kegiatan diseminasi ini kita selaku keluarga SD Cibenda bisa lebih baik dalam melaksanakan budaya positif. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung saja. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu. Yang pertama ada Bapak Budi Mulyana SPD sebagai Kepala Sekolah SD Cibenda. Kemudian ada Ibu Aas Kurniawati sebagai fasilitator. Kemudian ada Bapak Haji Dedi Suyatna SPD sebagai pengajar praktik. Dan saya sendiri Rodia Ulfa SPDSD sebagai calon guru penggerak di Angkatan 8. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut. Kita mulai dengan materi diseminasi budaya positif. Di sini budaya positif ada pengertiannya, yaitu tentang keyakinan dan nilai yang disepakati sehingga menjadi pembiasaan yang bernilai positif yang dapat menumbuhkan karakter murid. Kalau menurut Bapak dan Ibu sendiri, budaya positif itu apa artinya? Kalau menurut Bapak dan Ibu? Kebiasaan baik atau pembiasaan ya Bu Yani ya betul. Kemudian pembiasaan itu juga harus ada keyakinan ya, yang mana jika kita sudah meyakini bahwa perilaku yang akan kita laksanakan itu baik, maka itu akan menjadi pembiasaan yang baik dan akan menimbulkan karakter yang baik. Seperti di sekolah kita
sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan baik. Contohnya apa Bapak dan Ibu di sekolah kita? Bacaan Asmaul Husna. Iya, terus apa lagi? Pembacaan Asmaul Husna, sholat duha, betul. Nah itu adalah salah satu contoh dari budaya positif kita. Sebelum ke budaya positif, kita itu anak-anak termasuk kita juga telah melaksanakan pembiasaan baik dan nantinya akan menimbulkan karakter bagi anak. Ya, nanti muncul karakter anak. Nah, itu adalah budaya positif. Jadi keyakinan dan nilai yang disepakati sehingga menjadi pembiasaan yang bernilai positif yang dapat menimbulkan karakter murid. Iya. Selanjutnya di sini ada konsep inti budaya positif. Ini adalah konsep-konsep yang hari ini akan saya bedah, akan kita diskusikan bersama, akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama, di sini ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku. Kemudian yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Baik, Bapak dan Ibu, di sini sebelum saya mulai ke materi yang pertama, ada pertanyaan dulu dari saya. Yang pertama, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan pertanyaan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak dan Ibu setuju tidak dengan poin pertama? Tidak. Alasannya apa? Ayo coba. Alasan Bapak dan Ibu menjawab bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Bu Yani, barangkali menurut Bu Yani tadi menjawab tidak setuju. Alasannya apa? Boleh Bu Iza, oh silakan mangga. Karena untuk mendisiplinkan anak ada berbagai cara, bukan dengan hukuman. Oh bagus, mantap, tepuk tangan dulu buat Bu Ica. Ya, kata Bu Ica tadi katanya bahwa untuk mendisiplinkan anak itu banyak cara, bukan hanya untuk dihukum ya anak tersebut. Ada lagi pendapat yang lain? Bu Wina, Bu Yuli, Pak Septian barangkali? Atau sama idem? Bu Yuli, ada pendapat? Saya tambahkan ya. Iya. Tapi kembali lagi kepada karakter anaknya. Kenapa tadi dikatakan bahwa hukuman itu tidak sesuai atau tidak dapat dikatakan sebagai jalan terbaik itu ya? Karena bisa saja hukuman itu menjadi salah satu tindakan yang menyebabkan anak akhirnya down atau lebih ke trauma atau mungkin kapok gitu ya, bukannya meningkatkan tapi membuat anak menurun Menjadi gitu, atau menurun. misalnya Takut, jadi takut ya, gitu, jadi tidak pede mungkin ya. jadi kayaknya hukuman tidak dapat Tidak, bukan oke. cara yang tepat. Bukan cara yang tepat. Jadi kita sepakat ya untuk poin yang pertama bahwa hukuman itu bukan cara yang tepat untuk mendisiplinkan anak. Kemudian untuk poin yang kedua, menurut Bapak dan Ibu, apakah setuju bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, menyapu halaman sekolah, membersihkan kamar mandi, itu semua dapat meningkatkan disiplin anak? Coba, menurut Bapak dan Ibu, ayah anak yang melakukan kesalahan, kamu salah, sasapu, atau misalnya nih baca, itu kan sebetulnya bernilai positif ya. Tapi menurut Bapak dan Ibu setuju tidak jika pemberian hukuman dengan cara yang positif tersebut? Di poin kedua, bagaimana Bu Ica? Setuju atau tidak dengan poin kedua? Pak Septian, Pak, bagaimana barangkali menurut Bapak? Setuju atau tidak? Setuju. Kenapa Pak Erol setuju? Karena seperti ini hukuman menyapu halaman itu bermanfaat bagi semua lingkungan di sana ya, karena kebersihan itu adalah pengaruh kesehatan, menunjang kepada pendidikan supaya nyaman, kalau bersih kan nyaman. Jadi Pak Erol setuju. Ya setuju, kalau menyapu halaman setuju. Juga membaca Ya. itu bagus.
Ya. Ini kan bukan fisik. Karena Jadi suruh itu membaca. untuk supaya anak lebih cerdas lagi. Ya. Jadi dia kapok menjalankan yang negatif, disuruh untuk positif. Positif. Ya, baik, bagus ya Pak Ero. Tepuk tangan buat Pak Ero. Masya Allah. Iya, untuk yang poin kedua ya saya luruskan, pemberian hukuman walaupun dengan hal yang positif itu secara teori yang sudah saya dapat itu ternyata tidak kondusif, tidak efektif ya. Walaupun itu bagus nih, anak itu disuruh membaca atau suruh bebersih lingkungan, tetapi itu kurang baik karena itu sama saja hukuman. Walaupun hukuman tersebut positif, tapi tetap anak tersebut dihukum ya. Dan bisa jadi di dalam hati anak tersebut, saya disuruh baca banyak banget, saya disuruh nyapu banyak banget. Nah, bisa jadi hal tersebut ada di dalam hati anak yang sedang dihukum. Nah, itu ya untuk poin yang kedua. Kemudian untuk poin yang ketiga, Bapak dan Ibu setuju memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar? Setuju? Setuju, tidak setuju. Tergantung. Kenapa Bu Wina bisa setuju atau tidak setuju? Ada dua jawaban dan tergantung bagaimana. Kalau misalnya penghargaan yang lewat misalnya diberi hadiah, misalnya itu tidak memotivasi untuk anak. Diberi hadiah. Tidak memotivasi gitu. Ya. Kalau penghargaan seperti rewardnya seperti kemarin Pak Ero bisa menjawab Ya. pertanyaan Pak Ero, nah, seperti pujian itu bisa mungkin. Seperti pujian itu bisa meningkatkan motivasi belajar. Jadi ada dua kemungkinan, itu tergantung itunya ya, ceritanya nanti alurnya kemana ya. Baik, ada lagi ibu-ibu yang lainnya bisa dipahami sampai di sini? Oke, alhamdulillah berarti kita bisa lanjut lagi ya. Ya. Di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Ini adalah materi yang pertama. Tapi sebelum saya mulai membahas ke materi ini, saya ada permainan dulu buat Bapak dan Ibu. Ya, permainannya seperti apa? Silahkan Bapak dan Ibu bayangkan di dalam genggaman Bapak dan Ibu, ya. Silahkan Bapak dan Ibu sambil menggenggam, boleh. Di dalam genggaman Bapak dan Ibu ada sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat berharga, yang benar-benar sesuatu ini tidak boleh lepas dari genggaman Bapak dan Ibu. Kumaha ya carana supaya ini tidak terlepas. Ya, genggaman ini. Walaupun ada yang membujuk, lepaskan tong kiranya. Nah, sudah dibayangkan Bapak dan Ibu? Coba sekarang saya mau bertanya kepada Bu Wina. Nah, ya, Bu Wina, di dalam genggaman Bu Wina sudah ada sesuatu yang sangat berharga? Belum. Ya. Silahkan siapa yang sudah menyimpan sesuatu yang sangat berharga? Saya. Siapa? Silahkan, mau siapa? Mau Bu Yuli atau Pak Septia? Bu Yuli boleh. Bu Yuli sudah menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Sekarang bolehkah saya meminta sesuatu tersebut? Kenapa nggak boleh? Kan berharga. Berharga, iya. Terus kalau saya rayu, Yuli, ayolah buka. Saya mau yang ada di genggaman Bu Yuli itu. Nih saya kasih 1 juta. Mau? Nah, Kenapa? Saya sudah kasih uang. lebih dari nominal uang. Lebih dari nominal uang. Oke, terima kasih Bu Yuli, tepuk tangan. Kemudian Pak Septia, coba saya mau tanya, Pak Septia ada sesuatu di dalam genggaman Pak Septia? Kalau saya meminta untuk dibuka dan diberikan kepada saya, Bapak mau memberikannya? Kenapa Pak? Tentang pancet bahwa itu adalah sesuatu yang berharga bagi saya. bagus, sesuatu yang sangat berharga. Meskipun saya kasih uang, tetap tidak. Meskipun saya memberikan sekiranya nominal itu lebih besar dari itu, bagaimana? Bisa dibikin, bisa jadi dikeluarkan. Ya, Berarti kurang berharga. berarti, nah ini menarik sekali ya Bapak dan Ibu. Pak Septia, kalau misalnya saya bujukannya itu sekiranya lebih besar dari genggaman, Pak Septia akan membukanya.
Jadi kumaha ya kumaha situasinya. Oke, terima kasih, saya bahas satu persatu. Pertama tadi Bu Yuli ya. Bu Yuli itu tadi saya minta untuk membuka, dia tetap tidak mau ya. Walaupun saya bujuk masih tetap dia tidak mau. Gitu kan, karena ini benar-benar berharga. Ini artinya posisi kontrol, yang mengontrol adalah siapa? Yang dapat mengontrol adalah diri sendiri. Betul Bapak dan Ibu. Jadi yang dapat mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Tadi Bu Yuli, saya mah kekeh nggak akan mengeluarkan benda berharga ini kepada siapapun, walaupun Bu Opa sudah memberikan uang misalnya gitu ya. Nah kemudian tadi bentuk Paseptian. Paseptian tadi ketika saya mengeluarkan Paseptian tukeran ya jadinya Paseptian beranggapan wah yang dikeluarkan Bu Opa memujuk saya ternyata lebih bernilai dari ini misalnya, sehingga Paseptian mau membuka dan memberikannya kepada Bu Opa. Itu artinya yang dilakukan oleh Paseptian adalah Paseptian sudah memberikan kontrolnya kepada Bu Opa. Seperti itu. Transfer mungkin ya? Bukan Paseptian. Jadi begini, kan posisi kontrol itu kan kita yang mengendalikan ya. Jadi kita mau melakukan apapun, tetap kita yang mengendalikan. Ketika ada orang lain atau Paseptian tadi ya contohnya, tiba-tiba Paseptian, oh itu ya udahlah nih. Nah itu artinya Paseptian itu sudah memberikan kontrolnya. Yang tadinya Kuku nggak mau, tiba-tiba saya membujuk Paseptian, oh ya udah nih. Nah otomatis kan Paseptian sudah memberikan kontrolnya itu kepada saya karena ada bujukan tersebut ya. Jadi posisi kontrol di sini adalah kita yang mengendalikan adalah diri sendiri, bukan orang lain. Mau sehebat apapun orang tersebut, kita mengontrol, tetap yang mengontrol itu diri sendiri, termasuk kita guru kepada muridnya. Hei teman, ayo muridnya apa? Lompatan. Jadi posisi kontrolnya tetap murid yang mengendalikan. Murid kita mau lari-lari, mau diam, walaupun kita suruh diam. Anggar lompatan, berarti posisi kontrolnya dia tidak mau memberikannya kepada guru. Tapi kalau nurut, cicing, diam mau nurut. Nah, berarti dia sudah memberikan posisi kontrolnya kepada guru. Seperti itu. Paham sampai di sini? Ya. Kita lanjut di sini. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kita itu sebagai guru harus bisa menuntun ya kepada anak didik kita yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak dan Ibu profil pelajar Pancasila? Ada berapa? Ada 6. Masih ingat lagunya? Masih. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, Masya Allah. Ternyata sudah paham ya dengan profil pelajar Pancasila. Semoga kita bisa memberikan pembelajaran kepada anak didik kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lanjut, Bapak dan Ibu, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol menurut William Glasser. Yang pertama adalah ilusi bahwa seorang guru dapat mengontrol murid. Setuju? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu ya, ternyata guru teh angker nggak bisa mengontrol murid dari kumaha-kumaha ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap yang dapat mengontrol itu adalah diri sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif bisa efektif dan bermanfaat.
Setuju? Tadi ya, walaupun kegiatan yang positif itu belum tentu bermanfaat. Misalnya sholat duha, itu kegiatan positif bukan? Positif. Tapi belum tentu nih ada seseorang anak yang mau melakukannya. Ya kan, keterpaksaan. Kalaupun misalnya dia mau, dia terpaksa, gitu ya. Nah, jadi belum tentu hal-hal yang positif dan bermanfaat itu bisa menjadi apa? Bisa efektif dan bermanfaat, ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau ada yang mengkritik terus membuat rasa bersalah, anak merasa bersalah, itu bisa menguatkan karakter. Setuju tidak? Tidak ya, karena itu hanyalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, ya, itu ilusi. Kemudian yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Berhak tidak orang dewasa memaksa? Tidak, ya, tidak boleh memaksa, ya. Baik, kita lanjut dengan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Terbaca tidak Bapak dan Ibu ini? Yang pertama di sini ada stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Kita dulu berpikir bahwa semua manusia itu memiliki kebutuhan yang sama. Ternyata di teori kontrol realitanya bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Ya, setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Saya butuh beas, buat si itu mah butuh minyak, gitu kan? Nah, jadi itu kebutuhan itu berbeda-beda setiap manusia. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang tadinya punya beranggapan bahwa semua orang itu melihat ya hal yang sama. Menurut teori kontrol di sini, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, ya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Anu tadina orang robah we, kumaha saya, gitu kan? Semuanya disamaratakan. Nah, kita menurut teori kontrol berubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita akan berbeda, ya. Kemudian yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau misalnya dulu berpikir orang yang melakukan kejelekan atau kejahatan pasti salah, gitu kan? Padahal tidak, ya, Bapak Ibu di sini. Semua perilaku itu akan memiliki tujuan. Apapun perilakunya pasti ada tujuan. Misalnya nih, ada orang yang mencuri. Kenapa orang tersebut mencuri? Pasti ada tujuannya. Apakah dia butuh uang? Apakah dia memang butuh motor misalnya untuk dipakai? Jadi yang tadinya dulu kita beranggapan perilaku buruk itu adalah suatu kesalahan. Nah, ternyata kita mindsetnya dirubah lagi. Ternyata orang yang melakukan keburukan itu pasti ada tujuannya. Pasti seseorang melakukan ini ada tujuannya. Itu kan muasir konyong-konyong, gitu kan, melakukan begitu saja. Kemudian selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Yang tadinya punya pikiran orang lain bisa mengontrol saya, sekarang dirubah menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi sekarang dirubah, oh ternyata yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, ya. Yang tadinya punya pikiran saya bisa mengontrol orang lain, kemudian berubah menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, dirubah menjadi kolaborasi, ya. Jadi yang tadinya memaksa menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Yang tadinya menang kalah, gitu ya, berubah menjadi model berpikir menang. Walaupun ada yang kalah, tetap kasih apresiasi. Menang, kamu sudah menang. Seperti murid kita berlomba, misalnya kalah, kamu sudah menang di hati ibu. Seperti itu, ya. Jadi ada konsepnya menang, gitu ya. Oke, lanjut kepada Ibu.
materi yang kedua, yaitu disiplin positif. Apakah disiplin itu? Bapak dan Ibu tahu disiplin itu apa? Hayo, Bu Ida, menurut Bu Ida disiplin itu apa? Mentaati peraturan. Ada lagi? Bu Yuli, disiplin itu apa? Bersikap sesuai Aturan. Ya. Oke, tadi kata Bu Ida aturan, terus bersikap sesuai aturan. Di sini positif adalah nilai yang disepakati bersama. Kalau aturan itu lebih ke pemaksaan. Kita tidak tahu aturan yang akan dibuat itu seperti apa, ya. Tiba-tiba ada saja, kamu harus gini, kamu harus ini, kamu harus ini. Itu mau tidak mau kita harus mentaati. Nah, kalau disiplin itu adalah nilai yang disepakati bersama, ya. Sehingga jika sudah ada kesepakatan, kita akan melaksanakan dengan keyakinan kita, dengan ikhlas gitu, karena ada kesepakatan di awalnya. Kemudian kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Di poin ketiga ini ada nilai-nilai kebajikan yang dapat disepakati bersama. Yang pertama, contoh kebajikan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nilai-nilai ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita laksanakan kepada anak didik kita. Misalnya, kita sudah melaksanakan apa di sekolah kita dengan adanya nilai-nilai kebajikan? Melaksanakan pembiasaan sholat duha, itu masuknya ke beriman dan bertakwa, ya. Kemudian untuk keterampilan hidupnya, di sini dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kira-kira apa nih contohnya kalau mengenai keterampilan hidup di sekolah kita? Dengan kegiatan anak-anak yang aktif, ya, anak-anak yang aktif, tidak merendahkan orang lain, saling menghormati, saling menyayangi, itu sudah masuk ke nilai keterampilan hidup atau life skill. Ya, lanjut Bapak dan Ibu. Poin yang keempat di sini adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak dan Ibu pasti punya kebutuhan-kebutuhan dasar yang ingin dimiliki oleh Bapak dan Ibu, ya. Di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Dapat dipahami Ibu, Bapak, ini mengenai kebutuhan manusia? Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita laksanakan, itu semata-mata untuk memenuhi kebutuhan kita. Lantas apa saja kebutuhan manusia itu? Nah, di sini kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama apa Bapak Ibu? Iya, bagus. Bertahan hidup. Bertahan hidup ini ada pada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Jika Bapak dan Ibu sudah memiliki ini, insya Allah Bapak dan Ibu akan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Bapak dan Ibu mau kebutuhan ini bisa dimiliki oleh Bapak dan Ibu? Mau, ya. Kemanapun kita pergi, orang-orang bisa menerima kita, ya. Kemanapun kita berada, orang-orang bisa menyayangi kita. Nah, di sini ada rasa diterima, dipedulikan, bisa berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Bapak dan Ibu ingin kebutuhan ini bisa dimiliki oleh Bapak dan Ibu? Penguasaan itu bukan hanya penguasaan, oh saya jadi pemimpin, tidak, ya Bapak dan Ibu. Tapi di sini penguasaan yang dimaksud adalah harga diri. Nah, kita berhak, ya, itu ya, kita mempunyai harga diri. Kalau ada orang-orang yang merendahkan kepada kita, kita harus berkuasa untuk harga diri kita
dianggap memimpin. Kadang-kadang suka ada keinginan untuk dianggap memimpin ketika kita sedang berdiskusi atau apapun, suka diminta pendapat. Nah, ya itu artinya secara tidak langsung sudah memiliki kekuasaan, ya, penguasaan. Kemudian berprestasi, diakui dan didengar, ya, ini adalah salah satu bagian dari penguasaan. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar kebebasan. Ada apa saja kebebasan? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Bapak dan Ibu sudah mendapatkan kebutuhan kebebasan belum? Sudah merasa bebas belum? Sudah? Nah, ya, salah satunya orang yang mandiri itu artinya dia sudah mendapatkan kebebasan. Itu tinggal tanya kepada diri sendiri, ya. Saya masuk nggak nih kebutuhan kebebasan? Sudah ada belum dalam diri, gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu kesenangan. Bapak dan Ibu ingin bahagia? Ingin, ya, ingin senang? Ingin. Bagaimana caranya supaya bahagia? Bermain, humor, gitu ya. Kemudian bisa antusias dan tertawa. Tertawa itu ternyata adalah salah satu kebutuhan yang dimiliki oleh manusia. Kalau kita tidak tertawa bagaimana, sob? Baut, nya ada teramenya, apa itu ya? Oke, sampai di sini paham? Nah, oke. Kalau saya minum dulu boleh tidak? Boleh ya, bentar sebelum ice breaking minum dulu. Ya. Oke. Untuk ice breakingnya, Bapak dan Ibu, saya meminta Bapak dan Ibu untuk berkonsentrasi biar tidak ngantuk, ya, Bapak dan Ibu. Bisa berdiri dulu sebentar, berdiri sebentar saja, sebentar saja. Konsentrasi, ya. Tangannya coba ke atas, ya. Berarti Ibu sudah konsentrasi. Tangannya ke bawah, iya. Iya, bagus. Tangannya di kepala. Iya, di kuping. Iya. Viral nih, Pak. Viral. Tangannya di hidung. Tangannya di kaki. Mana kaki mana? Iya, terima kasih Bapak dan Ibu. Silakan duduk kembali. Oke. Tidak. Kamu joget? Yang kemarin ya, kayak yang kemarin ya, ice breakingnya berjoget. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Tetap semangat ya, sudah di poin 5 Bapak dan Ibu, ya. Semuanya ada 8. Ada 8, ya. Sini yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Ya. Manusia di sini memiliki 2 motivasi. Yang pertama motivasi ekstrinsik, yang kedua adalah motivasi intrinsik. Ari, motivasi ekstrinsik teh motivasi apa, Bu? Pak? Iya, bagus. Motivasi dari luar. Kalau intrinsik dari dalam diri sendiri, betul. Untuk motivasi ekstrinsik di sini ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika anak diberikan hukuman, saya tidak nyaman. Aduh, gimana ya ini? Saya harus belajar nih. Kalau saya tidak mengerjakan PR nanti saya dihukum. Berarti itu ada motivasi intrinsik, adanya hukuman dari luar. Oh, saya kan bakalan dihukum, jadi saya harus rajin belajar. Ada motivasi belajar, tapi yang memotivasinya adalah dari luar, ya, yaitu berupa hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga adalah motivasi eksternal atau dari luar, ya. Untuk mendapatkan imbalan, saya kalau rajin belajar bakalan dikasih sepatu sama mama saya, berarti saya harus rajin belajar. Dia mau belajar, tapi yang memotivasi dia adalah ibunya karena mau memberikan hadiah, ya. Nah, kemudian untuk motivasi intrinsik dari dalam, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya gimana nih, Bu, Pak? Coba, maksudnya ini gimana?
motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi maksudnya, ketika ada anak yang melakukan kebaikan, kan semua orang menginginkan berperilaku baik, semua orang menginginkan anak-anak yang baik, yang soleh. Ketika anak-anak itu soleh, oh dia murni mau melakukan perilaku baiknya itu tanpa ada paksaan dari manapun. Jadi ada murni dari dalam dirinya untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu adalah maksud dari motivasi intrinsik. Oke, sekarang di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Menurut Bapak dan Ibu, hukuman dengan konsekuensi sama tidak? Hukuman dan konsekuensi sama? Hampir. Mirip-mirip gitu ya. Kalau mirip-mirip berarti ada perbedaan tidak? Ada. Konsekuensi lebih halus, kalau hukuman Kalau hukuman lebih ke ekstrim, lebih ke ekstrim. Menurut Bu Ida, hukuman lebih ke ekstrim. Kalau konsekuensi lebih ke lebih halus. halus. Konteksnya lebih halus. Oke, saya bahas ya. Untuk hukuman di sini tadi kata Bu Ida adalah ekstrim gitu ya. Ternyata hukuman itu adalah hal yang tidak direncanakan ya. Kita tidak pernah merencanakan isukan saya Erin hukum si Jidan misalnya. Tidak pernah kan? Itu refleks ya, langsung. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Di rumah mah pede dia teh mau belajar, datang ke sekolah, udah datang di sekolah malah dihukum misalnya, seperti itu. Berarti itu artinya bahwa ini adalah tidak terencana ya. Kemudian bersifat satu arah ya, bersifat satu arah. Kemudian yang keempatnya berupa hukuman psikis atau fisik ya. Nah di sini kemudian perbedaannya dengan konsekuensi bagaimana? Kalau konsekuensi itu terencana, artinya sudah ada kesepakatan Bapak dan Ibu ya. Kalau misalnya janjian misalnya, kalau misalnya besok anak-anak, besok misalnya kalau tidak ada yang mengerjakan kalian nanti misalnya akan di sini sama ibu membaca misalnya, itu ada konsekuensinya ya, sudah disepakati dari awal. Nah berarti ada rencana ya, sudah ada rencana. Kemudian yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Aduh, saya kalau nggak ngerjain nanti saya bakalan disuruh membaca banyak sama bu guru misalnya. Tapi dia tahu karena di awal sudah berbicara, sudah dinyatakan gitu ya, sudah dibicarakan, disepakati. Namun dengan hal tersebut anak ada rasa tidak nyaman, takut tidak mengerjakan, misalnya kelupaan gitu ya di rumahnya. Nah kemudian yang ketiga, sifat guru selalu memonitor murid. Nah konsekuensi ini adalah sifat guru selalu memonitor murid. Kemudian ini untuk yang restitusi, di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, di sini ya untuk restitusi, jadi kita bagaimana nih menghadapi ketika anak didik kita sudah melakukan kesalahan, kita harus memperbaikinya supaya anak tersebut tidak merasa bahwa saya ini salah, ya kan? Nah, ini kegiatan restitusi nanti yang akan saya perdalam ya. Kemudian yang kedua adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di restitusi ini, ketika murid kita melakukan kesalahan, kita tidak langsung, kan biasanya udah kamu mah salah, misalnya gitu ya. Nah, di sini tidak. Di restitusi ini, murid nanti akan mencari solusinya sendiri. Oh, saya sudah melakukan kesalahan, misalnya saya terlambat sekolah. Terus solusinya bagaimana supaya saya tidak terlambat sekolah misalnya. Nah jadi nanti anak akan mengeluarkan solusi sendiri ya Bapak Ibu. Ya kemudian ini poin yang ke-6, 5 posisi kontrol guru. Bapak dan Ibu di sini sudah lama menjadi guru. Apakah Bapak dan Ibu sudah mengetahui posisi kontrol Bapak dan Ibu ini sebagai apa? Di mana posisinya? Nah di sini
saya akan menjelaskan tentang posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Bapak dan Ibu silahkan tanyakan kepada diri sendiri, apakah saya posisinya sebagai penghukum kepada anak sama hukuman lain? Atau misalnya yang kedua adalah posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi ini silahkan Bapak dan Ibu, saya yang mana nih, posisi saya ada di mana? Pasti yang akan bisa menjawab adalah Bapak dan Ibu sendiri, ya, di posisi kontrol ini. Oke, kita lanjut. Di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol dengan kasus siswa datang kesiangan. Misalnya nih, ada kasus siswa datang kesiangan. Di sini jika Bapak dan Ibu posisi kontrolnya sebagai penghukum, maka misalnya kalimatnya akan ada seperti ini. Hormat pada bendera selama 1 jam, misalnya. Atau yang lain, bebersih itu, misalnya di lingkungan sekolah. Nah, itu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Di sini berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak. Nah, kalau ada kalimat seperti ini, itu artinya posisinya merasa bersalah. Jadi si anak itu, iya ya, saya sudah merasa bersalah, saya sudah melakukan kesalahan, saya sudah membuat kecewa Bapak dan Ibu. Misalnya berarti posisi kontrol Bapak dan Ibu jika mengeluarkan kalimat seperti ini adalah posisinya di pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolonglah bantu Bapak. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Misalnya, ini adalah kalimat-kalimat sebagai teman. Bisi Bapak dan Ibu ke anaknya, so atuh, ini kerjakan atuh. Kayak Ibu bisa disusul lah. So atuh, kayak gara bakalan disetrap misalnya. Itu berarti posisinya sebagai teman Bapak dan Ibu, ya. Kemudian ini untuk pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Jangan diulangi lagi ya. Nah, kalau ada kalimat seperti ini, artinya Bapak dan Ibu sudah memposisikan sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah, jadi bertanya dulu kepada anak. Kalau ada yang merasa salah, kamu tahu kesalahannya apa? Iya Bu, tadi saya kesiangan misalnya. Tuh berarti kan anak yang menjawab gitu, ini yang memahami. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi biarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya, biarkan anak untuk mencari solusinya. Dan itu jika Ibu dan Bapak sudah melakukan seperti ini, artinya Ibu dan Bapak berada pada posisi manajer. Ya, di sini saya ada kalimat posisi kontrol. Apakah aku, menurut Bapak dan Ibu, jika ada kalimat patuhi aturan saya atau awas, kira-kira posisi kontrol apa menurut Bapak dan Ibu? Sebagai penghukum, patuhi aturan saya atau awas. Nah, so kita tanya kepada anak-anak, awas atau bacakan. Ya, berarti itu posisi kontrolnya di penghukum, ya. Kemudian, Ibu kecewa sama kamu. Kira-kira di mana? Kecewa nih. Iya, membuat rasa bersalah. Coba lanjut. Ayolah, lakukan demi Bapak atau Ibu ya, please. Bagus. Itu berarti sebagai teman. Kemudian, apa yang telah kamu lakukan? Di mana ini? Apa yang telah kamu lakukan? Di pemantau, ya. Apa yang telah kamu lakukan? Nah, ada enggak? Nah, sekarang kita lanjut ke keyakinan kelas. Oh iya, maaf Bu Mina, yang tadi ternyata benar manajer ya, maaf. Tadi ternyata benar manajer, ya, yang terakhir. Kemudian di sini kita lanjut ke materi
Iya. Mengapa bukan peraturan kelas? Apa bedanya keyakinan dan peraturan kelas? Ya, ada yang tahu? Kalau peraturan kelas tadi sudah saya bahas, itu lebih memaksa sifatnya atau aturan-aturannya dibuat sendiri ya tanpa disepakati bersama. Kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama ya Bapak Ibu. Jadi dengan membuat keyakinan kelas, anak-anak tidak akan merasakan terpaksa ya untuk melaksanakannya karena sudah disepakati bersama ya. Nah, itu perbedaannya. Kemudian di sini saya sudah melakukan pembuatan keyakinan kelas ya. Di sini ada sifatnya abstrak untuk keyakinan kelas, kemudian berupa pertanyaan universal atau umum, sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi sekolah dan kelas agar mudah dilaksanakan, kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, pada saat membuat keyakinan kelas juga biasanya diakhiri dengan tanda tangan ya atau cap jempol. Jadi Bapak dan Ibu nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu mau membuat keyakinan kelas, itu nanti diakhiri dengan tanda tangan anak-anak. Kalau anak kelas 1 bisa dengan cap jempol. Itu artinya sudah disepakati bersama dan mereka itu harus mematuhinya kesepakatan tersebut. Alhamdulillah di sini saya sudah membuat keyakinan kelas 6 dan saya rasakan selama 1 minggu ini anak-anak salah satunya ini berbicara tidak kasar ya. Biasanya kan anak-anak suka berbicara kasar. Alhamdulillah saya perhatikan selama ini anak-anak bagus gitu ya berbicaranya, tidak pernah ada yang berbicara kasar. Kemudian meminta izin saat ke kamar mandi, ya ngacung, nyamperin, Bu mau ke kamar mandi. Biasanya kan anak-anak sambil lari ya, kita tidak dianggap di depan. Bu ambil ke kamar mandi, langsung. Biasanya seperti itu. Nah setelah saya membuat kesepakatan seperti ini, alhamdulillah anak-anak mau mematuhinya karena sesama teman itu saling mengingatkan kalau misalnya ada yang salah gitu ya, diingatkan oleh temannya. Nah, Bapak dan Ibu di sini saya ada video yang pertama, salah satu contoh pembuatan keyakinan kelas. Mangga silakan diperhatikan. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu mau membuat keyakinan kelas, caranya bisa menggunakan contoh seperti ini ya.
Semangat? Jadi jangan lupa merubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Setelah semuanya mengeluarkan anak-anak, kemudian kita simpulkan tidak perlu banyak-banyak, yang penting anak mau melaksanakannya dengan baik. Jadi sedikit-sedikit walaupun hanya 5 poin misalnya ya, yang penting kita bertahap gitu ya, menuntun anak untuk melaksanakan keyakinan kelas. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya di sini ada video kedua mengenai penerapan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ini adalah salah satu contoh bahwa anak sudah melakukan kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Di sini ceritanya saat pembelajaran sedang berlangsung, salah satu murid yang bernama kalian meminta izin untuk ke toilet atau ke kamar mandi. Ya. Ya, itu video singkat saja ya mengenai pelaksanaan keyakinan kelas, bahwa anak-anak sudah patuh dengan keyakinan kelas. Oke Bapak dan Ibu, ini yang ditunggu-tunggu di poin ke-8 yaitu segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua yang menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini tidak hanya dilaksanakan oleh guru dan murid, tapi bisa juga dilaksanakan ayah atau ibu kepada anaknya. Ini berlaku juga Bapak dan Ibu ya. Kemudian langkah-langkah untuk melaksanakan segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Baik, kita bahas di sini menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip berbuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran ya. Ketika orang melaksanakan kesalahan itu adalah bagian dari pembelajaran. Kemudian kalimatnya di sini misalnya berbuat salah itu wajar. Nah, jika ada kalimat tersebut berarti itu artinya sudah menstabilkan identitas. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu juga pernah melakukan itu atau pernah melakukan kesalahan misalnya. Bapak, Ibu bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang digunakan pada menstabilkan identitas. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ini adalah kalimatnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian, kamu patut bangga karena sudah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu mempertahankannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Ini adalah kalimat-kalimat yang biasa digunakan pada tahap validasi tindakan yang salah. Kemudian di sini yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya. Motivasinya pada dasarnya itu orang-orang ada di dalam. Nah, untuk kalimatnya, apa keyakinan kelas kita? Nah, jadi menanyakan, pada saat ini menanyakan keyakinan. Kemudian, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini bisa menjadi kalimat-kalimat pada tahap menanyakan keyakinan. Jadi kita sesuaikan permasalahannya seperti apa. Di sini saya ada contoh mengenai penerapan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini harus dilaksanakannya tidak boleh di depan banyak orang ya Bapak Ibu. Harus berdua saja dengan orang yang dibuat salah.
Aduh, loading. Sinyal, barangkali mengambil bentuk di handphone, isi sinyal kakak klik di handphone Abi. Aduh, ini sinyalnya sepertinya ya Bapak dan Ibu. Kita coba ke video yang keempat saja. Mudah-mudahan jalan di sini. Wah, tidak bisa nih sinyalnya. Sebentar ya. Ini loading, aduh, kesalahan teknis. Berlari sedikit lagi. Nah, alhamdulillah. Kasus 1 yaitu di sini Sekar, murid kelas 6 SD Cibenda akhir-akhir ini sering terlambat datang ke sekolah. Dikhawatirkan Sekar akan tertinggal materi pelajaran. Sebagai guru, saya harus bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Karena memang nggak pakai ini sendiri dan nggak pakai wifi.
lebih lagi. Baik Bapak dan Ibu, ini karena sinyal ya loading, kita anggap saja ini sudah selesai. Kita lanjut ke video yang keempat. Mudah-mudahan tidak loading. Kalau misalnya loading nanti kita lewat saja. Ya, ternyata loading ya Bapak Ibu. Baik, intinya saja ya saya jelaskan. Dari kegiatan video yang barusan ini, saya menjelaskan tentang pelaksanaan segitiga restitusi kepada anak didik. Itu kasus yang pertama yaitu terlambat sekolah ya, yang terlambat sekolah. Kemudian yang kedua, ini untuk kasus yang kedua, itu anak tertidur saat di kelas. Jadi saya melakukan restitusi dengan menggunakan 3 langkah. Nah, ini kebetulan jalan nih. Nah, ini tanggapan dari siswa. Jadi ada tanggapannya. Ya, jadi ketika melaksanakan segitiga restitusi, anak itu merasa dihargai ya Bapak Ibu. Ketika anak itu melakukan kesalahan, kita tetap menghormatinya dengan cara apa? Anak tersebut mencari solusi dari kesalahan yang sudah dia lakukan ya.
Alhamdulillah dari kegiatan ini kita refleksi sejenak. Di sini hasil refleksinya adalah dalam penerapan program disiplin positif, guru harus memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang dapat menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang sudah saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat Ibu dan Bapak, serta kita bisa melaksanakan budaya positif di sekolah kita dengan lebih baik. Atas segala kekurangannya, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu, materi diseminasi budaya positif telah disampaikan oleh Ibu Rodia Ulfa dengan sangat baik sekali dan tentunya pasti bermanfaat untuk kita semua ya. Dengan berakhirnya pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Ulfa, maka berakhir juga kegiatan kita pada hari ini. Kita tutup